Baik anak-anak, hari ini Ibu akan masih melanjutkan menjelaskan bab 1 mengenai teks laporan hasil observasi pada bagian mengonstruksi teks laporan. Nah, sebelumnya kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugas ya, yaitu membuat teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks tersebut terdiri dari paragraf-paragraf ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Ibu rasa anak-anak juga sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan paragraf. Jadi, paragraf di sini merupakan bagian dari karangan tertulis atau bagian dari tuturan apabila diucapkan secara lisan. Nah, perhatikan anak-anak, dalam paragraf ini terdapat unsur-unsur gagasan utama dan juga gagasan penjelas. Nah, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa di dalam paragraf ini terdapat unsur-unsur, yaitu terdapat gagasan utama dan gagasan penjelas. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Jadi, gagasan utama ini adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama ini dapat dinyatakan baik itu secara implisit maupun eksplisit. Nah, perhatikan anak-anak. Pernyataan eksplisit ini gagasan utamanya biasanya dijumpai pada jenis paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Lalu gagasan utama yang dinyatakan dalam bentuk implisit. Nah, ini pada umumnya dijumpai pada jenis paragraf deskriptif atau naratif. Selanjutnya, gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas di sini umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, jadi kalimat yang mengandung gagasan penjelas ini disebut sebagai kalimat penjelas, yaitu yang menjelaskan dari kalimat utama. Nah, perhatikan anak-anak, jangan sampai salah membedakan ya kalimat utama dan gagasan utama. Jadi di dalam kalimat utama ini mengandung gagasan utama atau sering juga disebut sebagai ide pokok. Nah, balik ke sini lagi ya. Jadi dalam kalimat penjelas ini biasanya berisikan mengenai uraian-uraian kecil, contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi, kutipan-kutipan atau gambaran-gambaran yang sifatnya parsial. Baik, di sini ada contoh dari paragraf ya. Karyawan-karyawan di suatu kantor tidak dapat bekerja dengan tenang karena kepala kantornya bersikap keras dan kaku. Seringkali dia bersikap seakan-akan dia sendiri yang paling benar. Semua kehendaknya harus diikuti. Akibatnya, suasana kerja di kantor itu sama sekali tidak menyenangkan. Baik, perhatikan anak-anak. Jadi gagasan utama pada paragraf tersebut adalah karyawan tidak dapat bekerja dengan tenang karena sikap kepalanya yang keras dan kaku. Nah, ini diambil dari kalimat utama. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis paragraf ya. Nah, di sini anak-anak harus mengetahui ya. Jadi dalam jenis paragraf ini terdapat paragraf deduktif, ada paragraf induktif dan paragraf campuran. Tetapi pada materi teks laporan hasil observasi di sini hanya akan dijelaskan tentang paragraf deduktif dan induktif. Baik, yang pertama adalah paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan pokok terletak di awal paragraf.
Perhatikan contoh paragraf berikut. Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian, misalnya perikanan, masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46% walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun. Sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto meningkat dari 18,7%, padahal selama 30 tahun terakhir pangsa sektor pertanian merosot dari tahun ke tahun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jenis paragraf tersebut adalah deduktif karena bersifat umum ke khusus, ya, artinya pada kalimat utama ini yang Ibu beri tanda merah seperti ini tulisannya. Nah, ini merupakan kalimat utama yang di dalamnya mengandung gagasan pokok atau gagasan utama. Dan setelah itu, ini dari kata misalkan sampai tahun ke tahun, ini dinamakan sebagai kalimat penjelas. Selanjutnya ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, perhatikan. Jadi, bersifat khusus ke umum. Perhatikan di sini ya, anak-anak. Jadi, pada paragraf induktif ini dijelaskan dulu kalimat-kalimat penjelasnya, lalu nanti di akhir paragraf ini adalah kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Anak-anak yang punya buku paket, kalian bisa buka juga di buku paket Bahasa Indonesia ya, halaman 44 sampai halaman 46. Nah, perhatikan. Jadi setiap gagasan pokok dapat dikembangkan menjadi satu paragraf. Gagasan pertama dapat dikembangkan dengan menambah gagasan-gagasan penjelas. Contoh, merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Nah, perhatikan. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiporés yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat berkicau. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan secara konsisten. Perhatikan anak-anak, pada paragraf tersebut ini kalimat utamanya terdapat, maksud Ibu, gagasan pokok atau gagasan utamanya terdapat di awal paragraf. Jadi kalimat utamanya di awal ini yang mengandung gagasan pokok atau sering kita sebut sebagai ide pokok. Nah, setelah itu kata merpati sampai kata konsisten di sini ini merupakan kalimat-kalimat penjelas. Jadi tadi kalimat penjelas ini adalah kalimat yang fungsinya menjelaskan dari kalimat utama. Kalimat utama ini yang mengandung ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi kalau kita perhatikan pada paragraf tersebut, di sini terdapat 4 kalimat penjelas ya, dari mulai kata merpati, dalam percakapan, lalu dalam praktik, dan seterusnya sampai yang terakhir namun secara konsisten. Nah, ini yang sudah Ibu beri warna ya pada kalimatnya masing-masing. Selanjutnya ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif anak-anak bisa lihat ya di contoh paragraf tersebut. Nanti kalian bisa buka slide PPT-nya masing-masing ya di
HP-nya ya, atau nanti di laptop masing-masing, di situ akan terlihat sangat jelas. Nah, jadi yang nanti Ibu tandai warna biru ini merupakan gagasan pokok yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, jadi ini jenis paragraf deduktif. Jadi ide pokoknya atau gagasan utamanya ditemukan di awal paragraf setelah titik pertama. Setelah itu selanjutnya sampai titik terakhir ini dinamakan sebagai kalimat-kalimat penjelas. Jelas ya anak-anak? Jadi gagasan pokoknya adalah kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ini ralat ya, maksudnya yang lain ini masih seperti hal binatang lain. Jadi gagasan pokoknya adalah kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya paragraf induktif ya. Nah, paragraf induktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya atau gagasan pokok atau ide pokok ditemukan di akhir paragraf, karena kalimat utamanya ini di akhir paragraf. Jadi induktif ini yang awal adalah merupakan kalimat-kalimat penjelas ya, lalu di akhirnya merupakan kalimat utama yang di dalamnya mengandung gagasan pokok atau ide pokok. Nah, ini jadi jangan salah mengartikan lagi ya. Kalau kalimat utama ini yang di dalamnya mengandung ide pokok. Nah, dari kalimat utama ini kita temukan ide pokoknya adalah kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kembali lagi, ini diperjelas melalui kalimat-kalimat penjelas. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup jelas ya hari ini penjelasan Ibu mengenai paragraf deduktif dan paragraf induktif yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi di masing-masing paragrafnya.